story on the way buat kita semua nih. Nah teman-teman, pernah nggak teman-teman ngerasa pengen banget ngebantuin orang, pengen banget nolongin orang, pengen bantu agama ini, pengen bantu dakwah ini, tapi sebenarnya kondisinya tidak memungkinkan, atau kondisinya penuh resiko, atau sebenarnya kita juga ngebutuhin, kita juga saling butuh, lagi susah juga sama-sama gitu ya. Kalau kita nolongin dia, bisa jadi kita penuh resiko, rawan gitu ya, takutnya kita jadi bahaya gara-gara kita nolongin dia. Nah ini pernah terjadi kepada salah seorang wanita yang luar biasa, pengorbanannya nggak diragukan lagi. Siapa dia? Dia adalah Asma binti Abu Bakar, anaknya dari Abu Bakar As-Siddiq. Jadi suatu ketika nih Rasulullah dan Abu Bakar itu berangkat hijrah dari Mekah menuju Yasrib atau Madinah. Nah, tapi Rasulullah itu nggak sekali perjalanan dari Mekah langsung ke Madinah, enggak. Tapi Rasulullah sempat istirahat dulu, sempat sembunyi dulu di gua yang namanya Gua Sur. Yang udah pernah umroh atau pergi haji mungkin tahu kondisi Gua Sur seperti apa perjalanannya. Buat menuju ke guanya itu seperti apa susahnya, mungkin udah ada bayangan gitu. Ya kalau yang belum, mudah-mudahan dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kita bisa berangkat umroh atau bisa berangkat haji gitu. Siapa tahu ya, nggak ada yang tahu. Balik lagi ke cerita tadi ya. Jadi suatu ketika Rasulullah itu bersembunyi di Gua Sur karena dalam pengejaran dari kaum kafir Quraisy. Rasulullah bersembunyi di Gua Sur bersama Abu Bakar selama 3 hari. Nah selama 3 hari ini kan Rasulullah jalan, sebelumnya udah jalan tuh beberapa hari, perbekalannya habis atau berkurang. Nah disinilah peran dari Asma binti Abu Bakar yang membawakan perbekalan buat Nabi dan ayahnya. Apa dia bawa makanan dan minuman. Jadi dia jalan seorang diri, perempuan lagi, masih muda lagi, dia mengesampingkan dia harus jalan mengendap-endap, jalan sembunyi-sembunyi, jalannya harus malam-malam, terus menaiki bukit tadi tuh di Gua Sur tadi. Nah itu dia nggak mikirin, pokoknya dia cuma berpikir apa yang bisa saya bantu buat Rasulullah, apa yang saya bisa bantu buat dakwah ini. Masalah resiko itu belakangan, itu urusan belakangan. Nah akhirnya jalan tuh Asma binti Abu Bakar, dia membawa makanan dan minuman. Teman-teman tahu nggak gimana cara dia bawa makanan dan minumannya? Cara bawa makanan dan minumannya, dia bawa ikat pinggangnya itu dia robek menjadi 2 bagian. Yang satu buat ikat di pinggangnya buat makanannya, yang satu lagi diikat buat membawa minumannya tadi. Makanya Rasulullah itu sampai menjulukinya atau memberi gelar Zatun Nitaqain, perempuan dengan 2 ikat pinggang. Itu Rasulullah berikan gelarnya karena luar biasa pengorbanan dari Asma binti Abu Bakar tadi. Dia mengesampingkan resiko tadi sampai bela-belain bawa makanan dan minuman dengan 2 ikat pinggang tadi tuh, Zatun Nitaqain. Nah terus sampai di situ Asma binti Abu Bakar jalan ke atas, akhirnya selamat dari pengejaran kafir Quraisy. Pelajaran dari kisah ini adalah kita itu sebenarnya nggak harus menunggu kita lapang dulu. Kita nggak harus menunggu kita menjadi orang kaya dulu, jadi pejabat dulu, jadi ustadz dulu untuk bisa menolong orang lain, untuk bisa membantu agama ini atau dakwah ini. Kita bisa belikan yang kecil-kecil dari kita. Nah, orang-orang yang melakukan iksar tadi, mendahulukan kepentingan orang lain daripada kepentingan diri dia sendiri, atau mendahulukan kepentingan dakwah daripada diri sendiri, itu dipuji oleh Allah di surat Al-Hasyr ayat 9 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim, wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah, dan mereka mengutamakan orang lain atas diri mereka sendiri sekalipun mereka itu sangat membutuhkan. Ini di surat Al-Hasyr ayat 9. Jadi makna buat kita hari ini adalah kita nggak perlu jadi orang hebat dulu buat kita bisa menolong orang lain. Cukup kita punya jiwa kemanusiaan aja, cukup kita punya rasa kepedulian aja. Apa yang bisa saya lakukan buat bantu agama ini? Kecil, nggak masalah. Yang penting kita ikhlas karena Allah. Karena sekecil apapun perbuatan kita akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti di surat Al-Zalzalah ya, faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Nah, sekecil apapun perbuatan kita, baik itu yang baik maupun yang buruk, itu akan dibalas oleh Allah tanpa mengurangi rasa keadilan Allah ini. Itu semuanya akan mendapatkan ganjarannya. Jadi jangan takut, jangan merasa saya cuma bisa ngasih 2.000 doang, saya 5.000 doang, saya cuma bisa ngasih tenaga doang, nggak masalah. Yang penting kita ikhlas, luruskan niat karena Allah. Oke?